saya sudah curhat semuanya ke orang tuanya, saya membuka semua permasalahan saya, minta solusi, tahu semua permasalahan kami. Jawaban mereka? Suruh sabar, suruh saya sabar. Dan saya sudah berusaha, Ustadz sampai kapan gitu loh, saya kayak gini gitu loh. Keluarganya sendiri pun tidak bisa gitu ngasih solusi gitu. Gimana nih kalau seperti ini Pak Ustadz? Iya, jadi begini para pemirsa yang dirahmati Allah, ini betul-betul apa yang menjadi pengingat untuk kita semuanya, bahwa suami itu betul memiliki otoritas pada keluarganya. Tapi ketika di jalan yang tidak benar, bertentangan yang pertama dengan perintah Allah, bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum, maka ini sudah melampaui dari ketentuan apa yang ketika zigot talatali kepada suami istri ketika saat menikah gitu. Dan itu ada konsekuensi hukum secara negara. Tetapi memang dalam berumah tangga itu memang faktor terpenting adalah bagaimana seorang suami istri itu dituntut memiliki kesabaran. Cuman orang sering bertanya, kesabaran yang seperti apa batasnya kan gitulah. Lah kesabaran itu memang tidak ada batasnya, tetapi kan kemudian ada ukuran-ukurannya. Salah satu di antara kesabaran itu orang tidak boleh bersabar di dalam menyaksikan kemaksiatan. Orang tidak dibolehkan. Oh masih karena itulah kemudian orang dituntut bersabar di dalam ketaatan. Kadang orang ketaat kan, wah berat sekali ini, berat. Tapi kan mesti harus bersabar proses menuju kebaikan. Tapi tidak boleh orang bersabar menyaksikan kemaksiatan. Maka dia harus bertindak. Tindakannya itu apa? Meluruskan. Pertama, kedua, nggak mempan, maka kemudian mencari orang yang berpengaruh. Dalam konteks tadi itu adalah kewenangan yang berpengaruh adalah orang tuanya. Tapi orang tuanya juga tidak bergeming dan kemudian membiarkan. Yang berikutnya adalah seorang suami ketika menggunakan narkoba. Yang kedua adalah kemudian maksiat dengan cara mungkarnya itu adalah bentuknya melakukan perbuatan fahisha melalui perselingkuhan, dan perselingkuhannya itu sudah melampaui batas tadi yang diceritakan. Makin saya kira konteks agama maupun konteks hukum negara itu tidak bisa ditolerir dalam kaitan di sini. Sebab apa? Ini nanti dampaknya akan berpengaruh besar. Pertama, psikis seorang istri. Yang kedua adalah kesehatan istri. Karena mohon maaf, dia jajan beraneka macam tadi, maka akan menimbulkan penyakit yang berbahaya, penyakit kulit kelamin pada seorang istri. Yang ketiga adalah implikasinya adalah memberikan teladan terburuk kepada anak-anaknya, dan inilah yang harus tidak boleh dibiarkan supaya anaknya nanti tumbuh menjadi generasi yang lurus. Jadi memang sabar itu penting ditekankan, tetapi sabar mesti harus juga sambil meluruskan tadi itu perilaku menyimpang dari seorang suami tadi. Iya, jujur ini Mas Farid, Pak Ustadz, saya itu sampai dengan saking bejatnya suami saya itu, saya sampai pernah terkena penyakit infeksi kelamin. Saya periksa ke dokter, dan saat itu dokter menyampaikan kalau saya itu tertular penyakit kelamin dari pasangan saya yang bergonta ganti pasangan. Sudah berapa tahun kalau dari ini dia melakukan itu maksudnya? Oh, itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu kejadiannya. Enggak, dia melakukan bergonta-ganti pasangan di luar udah itu? Sering sepertinya dari saya awal menikah saya sudah mulai curiga di situ. Tapi saya berusaha untuk percaya suami saya, percaya positive thinking, dan akhirnya saya mendapatkan semua chattingan mesra tadi. Di situ baru saya tahu kalau ternyata suami saya di belakang saya seperti itu. Ya, artinya kalau sampai mengidap penyakit kelamin, biasanya yang seperti kan kuantitasnya lebih banyak nih Pak Ustadz. Iya, sudah pasti. Karena itulah sekali lagi mengapa perzinahan itu dilarang keras oleh agama, dan Al-Quran menyebut fahisyah sebagai perbuatan keji, wasa'af sabila, dan seburuk-buruk jalan. Itu menandakan bahwa setiap larangan Allah itu ada hikmah darurat yang luar biasa besarnya, maka diminta manusia itu menjauhnya. Sebaliknya setiap perintah Allah itu pasti ada hikmah kebaikan yang luar biasa, maka diminta orang itu mendekat kepada pelaksanaan perintah. Tapi saya ingin agak setback sedikit Mas Farid dan Mbak Nancy. Tadi itu ketika Mbak Nancy ketemu Maaf Jodoh tadi menikah kan langsung saja. Ini ada satu hal agama yang tidak diperhatikan oleh Mbak Nancy dan memberi pelajaran pada kita semua. Ketika kita jatuh hati pada orang lain, maka agama itu memerintahkan kemudian kita mau menikah kalau dia orang baik-baik, maka tidak ada persoalan. Tapi ketika kita belum tahu seberapa besar kebaikannya dan seberapa besar karakter dia, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu menyatakan ketika ada orang menyampaikan kepada beliau, maka Umar menyatakan, apakah engkau sudah melihat dia? Belum, Mbak Umar, lihatlah. Mungkin ada cacat, ada celah yang nanti setelah Anda menikah Anda menyesal, maka lihatlah dia. Maka kemudian menyampaikan, wahai sahabat Umar, aku sudah melihatnya dan sudah mantap, maka nikahkan. Kemudian para ulama menyatakan, melihatnya seperti apa? Ada yang menyatakan melihat karena mungkin tidak mungkin laki perempuan melihat dalam secara lebih detail, mewakilkan kepada orang yang dipercaya. Coba tolong
apa itu bukan menyelidiki, tapi tolong coba diamati dia bagaimana berlakunya, bagaimana keadaan keluarganya. Setelah informasi orang yang kita percaya, oh dia orang baik apa, maka kemudian memantapkan. Ini adalah bagian dari cara untuk kita semua. Dan kasus yang seperti yang terjadi Mbak Nancy kan udah gak ada pilihan lain karena sudah dalam kehidupan berumah tangga. Yang terjadi kemudian adalah penderitaan, dan yang selain itu sesungguhnya ini bisa juga kita maknai tadi itu efek restu yang belum diraih secara penuh tadi. Jadi bisa jadi ada hubungannya dengan Ya itu bisa ya, jadi, Pak sebab Ustadz, kan begini Mas Farid, kalau ketika seorang ibu itu dengan penuh kerelaan, ibunda saya mohon izin saya mau menikah dengan si fulan, dia orang baik nak baik, yaudah kalau udah baik ibu merestui dan mendoakan, maka doa ibu inilah yang kemudian akan menjemput rahmat Allah dari langit itu menaungi pada keluarga ini, sehingga ketika suaminya misalkan menjauh, Allah memberikan pelindungan karena apa? Doa ibu tadi itulah yang menjadi penghalang untuk anaknya tadi. Nah, Mbak Nancy setelah mengetahui mengidap penyakit kelamin, kemudian apa yang Mbak Nancy lakukan? Saya saat itu langsung kabur menenangkan diri ke rumah orang tua saya. Di situ saya berharap biar suami saya itu mau berubah. Saya pergi dari kabur itu bawa anak saya yang saat itu berumur 3 tahun. Terus suami gimana reaksinya? Akhirnya dia nyusul saya ke rumah orang tua saya. Dia minta maaf di situ sama orang tua saya, sama saya. Saat itu saya cuma minta dia untuk berubah. Saya minta dia untuk membuat perjanjian tertulis kalau dia tidak akan mengulangi lagi memukul saya atau bermain perempuan di luar. Ya, lalu bagaimana keluarga? Komentarnya apa? Ya, mama saya saat itu menyerahkan semua ke saya gitu karena saya yang menjalani. Ya, saat itu akhirnya karena suami saya berjanji mau berubah dan sudah meminta maaf, saya bersedia ikut dia balik lagi ke rumah. Tetapi setelah kembali lagi ke rumah, kembali lagi perlakuan kasarnya itu. Saya dipukul lagi malah lebih menjadi-jadi saat itu. Artinya Pak Ustadz nggak ada efek jerak dari suaminya ini, dia masih tetap mengulangi apa yang dia lakukan kepada Mbak Nancy. Iya, karena begini Mas Farid, ini kan ada efek tadi itu, minuman. Jadi asyurbul khamr, kalau narkoba itu kan turunannya dari garis besar Al-Quran memberikan surat Al-An'am itu tentang asyurbul khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaiton. Jadi khamr dalam kaitan di sini berarti yang termodifikasi modern itu dengan nama narkoba itu adalah perbuatan setan yang menjijikkan. Lah, perbuatan setan kita pakai, maka kemudian akan menutup akal sehat kita. Ketika akal sehat kita tertutup, maka akalnya nggak mampu lagi mengontrol suara kekuatan hati kita. Akibatnya apa? Syahwat nafsunya yang lebih menonjol. Maka kalau sudah syahwat yang menonjol, maka kata Imam Al-Ghazali yang muncul itu adalah sifat al-bahima, yaitu sifat kebinatangan. Maka seperti yang tadi terjadi, bagaimana mungkin ada seorang suami, istri seia sekata bersama istrinya berjanji di hadapan penghulu, kemudian menjaga amanah Allah, sunnah Rasul diikuti, kemudian bermain kasar, maka ini berarti sama dengan dia sedang melawan Allah dan Rasulnya. Kenapa itu dilakukan? Ya karena akalnya sudah nggak berfungsi lagi, nggak berfungsi sebagaimana akal sehat karena terhalangi akibat minuman khamr tadi. Sehingga apa? Ketika melakukan berzina, bagi dia enteng-enteng saja. Melakukan pemukulan pada istri dianggap hal yang biasa karena apa? Akal dan jiwanya sudah nggak sehat lagi. Nah, Mbak Nancy setelah berkali-kali dan mengulangi perbuatannya, kemudian apa yang Mbak Nancy lakukan? Saya tetap memilih untuk bercerai. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya dengan anak saya. Tapi setelah itu malah suami saya melepas tanggung jawab semuanya. Dia sudah tidak mau menafkahi anaknya, sudah tidak mau menafkahi saya lagi. Ya, akhirnya saya harus fight untuk tetap melanjutkan hidup saya. Pada saat dia melakukan kekerasan, anak menyaksikan itu? Anak menyaksikan. Sampai anak saya tuh sampai nangis-nangis gitu lihat saya dipukul. Dan saat itu juga saya udah mohon-mohon untuk untuk minta ampun kayak gitu. Soalnya saya nggak berani untuk melawan dia sepatah kata pun saat itu. Kalau dia udah kalap kayak gitu. Di depan anak gitu. Iya. Jadi kalau ada orang tua, seorang suami dalam hal ini memukul istrinya atau melakukan tindakan kasar pada istrinya, kemudian disaksikan oleh anaknya, maka ia sama dengan dia sedang mendidik anaknya dalam perbuatan keji, memberikan contoh teladan yang buruk. Dan harus diingat para pemirsa sekalian bahwa memori otak bawah sadar seorang anak ketika belum bisa mengekspresikan dalam perbuatan, dia sedang menyimpan. Maka ketika ia dewasa, dalam teori psikologi menjelaskan, maka dia nanti akan diputar ulang. Lah kalau nilai pendidikan agamanya kuat, kontrol dirinya kuat, maka memori bawah sadarnya bisa terrem. Tapi kalau tidak, maka dia akan teraktualisasikan, maka dia akan terlaksanakan lah. Inilah saya kira bagian dari suami-suami keji
yang memperlakukan di dalam lingkungan keluarga dan tidak memperhatikan anak. Padahal anak ini adalah investasi yang sangat berharga bagi seorang tua. Banyak orang tua yang tidak punya anak itu menangis-nangis, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan, maka ketika punya anak, maka harus dijaga dari nurut istrinya, dijaga juga dari mental-mental yang tidak baik, supaya tidak sampai kepada contoh pada dia. Yang kedua tadi, saya bisa membayangkan keprihatinan mendalam ya, bagaimana seorang suami sampai seorang istri sampai memohon-mohon ampun tadi itu kan, dan ternyata tidak ada belas kasih. Ini kayak apa gitu nih? Ini tidak manusiawi. Kalau misalnya mohon maaf, saya berharap tidak sampai terjadi Pak Ustadz. Jika seandainya nih ada kasus di luar, ada anak yang mencontoh apa yang ayahnya lakukan, ayahnya menanggung dosanya juga atau tidak? Otomatis seorang anak itu adalah menanggung. Jangankan sampai pada tingkatan seperti itu Mas Warid. Jadi pada masa kehidupan sahabat itu ada salah seorang masyarakat, pasangan suami istri, seorang istri ini melapor kepada seorang khalifah, menyampaikan perihal akhlak atau perangai anaknya yang buruk. Wahai khalifah, saya tidak kuat ya khalifah, ini anak saya nakalnya luar biasa. Maka khalifah ini tidak serta-merta, Khalifah Amirul Mukminin ini tidak serta-merta menerima informasi ini. Maka kemudian ia memanggil anaknya tadi itu. Apa yang dilakukan? Wahai fulan, betul cerita bapakmu ini? Oh betul khalifah, memang saya menakal. Tetapi kenapa saya menakal? Sebab saya di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari ibu saya. Bapak saya telah tidak mencarikan istri yang baik, tidak mencarikan ibu yang baik untuk saya, memberikan pendidikan. Ini kan secara tidak langsung gitu, indirect ini kan. Ternyata apa? Ya karena pengetahuan yang terbatas itu saja oleh pandangan, berarti bukan anakmu yang salah, tetapi engkau yang salah karena engkau tidak mencarikan ibu yang baik pada anakmu. Lah apalagi dalam konteks Mbak Nancy tadi itu, anaknya diberikan contoh langsung oleh bapaknya dengan cara memukul dan melakukan tindakan KDRT di depan ibunya, dan kemudian perselingkuhan dan macam-macamnya. Ini betul-betul kalau suatu saat nanti anaknya tumbuh menjadi dewasa kemudian melakukan yang sama, maka orang tua ini sedang